untuk mengisi waktu dan agar lontongnya biar melorot sebentar. Ini ada istilahnya ceritanya di masa ini termasuk karena masih dalam masa kemerdekaan. Jadi di suatu hari ini Bung Karno, jadi ceritanya ini saya kasih judul Di Atas Langit Masih Ada Langit. Nah, jadi judulnya Di Atas Langit Masih Ada Langit. Suatu hari ini Bung Karno mau mengadakan sidang kabinet karena masih dalam kemerdekaan pertama. Dia itu mengundang para ulama, para sesepuh atau para istilahnya para habaib di istana negara. Jadi suatu hari yang namanya ajudannya itu mencari orang-orang yang kasarannya bilang itu orang agak sakti lah. Karena perlu diketahui bahwa Pak Karno itu ternyata selain orang pintar juga orang sakti. Jadi suatu hari ajudannya keliling-keliling seluruh Indonesia mencari orang-orang yang bisa dipercaya oleh Pak Karno karena Pak Karno mau membuat kabinet. Jadi suatu hari diundanglah suatu kiai-kiai, terutama kiai dari NU juga kiai dari Muhammadiyah. Dan yang dari NU itu yang namanya Pak Wahab Hasbullah. Jadi saya teringat namanya Pak Wahab Hasbullah. Jadi setelah kumpul-kumpul gini, ini Pak Karno mencari-cari orang-orang kira-kira yang mungkin aja yang ada kesaktiannya. Jadi kok dilihat-lihat Pak Hasbullah itu kok sepertinya seperti ada wibawa. Jadi didekatilah sama Pak Karno sambil ditepuk. Ini baunya sama Pak Karno, kamu ikut aku saja ya. Bilang gini sama Pak Karno. Seketika itu Hasbullah itu terdiam selama 15 detik. Tidak bisa bergerak, tidak bisa bilang, tidak bisa apa. Akan tetapi karena itu dia kiai, di dalam hatinya tetap istighfar. Jadi istighfar terus sampai 15 menit itu baru dia baru bisa bilang. Setelah baru bilang, lalu mendekati si Pak Karno tadi. Dikembalikanlah itu cobloannya itu sama Pak Hasbullah itu. Terima kasih Pak Karno, akan tetapi saya tidak ikut dengan Anda. Sambil ditepuk itu. Jadi ketika itu juga Pak Karno itu 30 detik nggak bisa bicara, nggak bisa apa. Jadi kalau Pak Karno menurut Pak Hasbullah itu 15 detik nggak bisa bicara, akan tetapi Pak Hasbullah itu menurut Pak Karno 30 detik nggak bisa bicara apa-apa. Jadi selama 30 detik itu nggak bisa bicara, dan setelah itu ternyata sudah ilmunya sudah dilunturkan, akhirnya juga saling rangkul-rangkulan bersahabatan kembali. Dan dia bilang, Pak Karno, saya ini hanya warga biasa, akan tetapi warga NU ini tetap ikut panjenengan mendukung NKRI. Jadi singkat ceritanya orang NU itu tidak terlibat dalam kabinet, akan tetapi tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Dan ini singkat ceritanya. Dan ini cerita yang kedua.